adik-adik yang semua yang ada di rumah, kita hari ini akan memuji nama Tuhan bersama Lose Yeni dan Lose Marta. Kita mengangkat satu pujian mengatakan kasih Yesus manis dan indah. Semua bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa ya, lipat tangan, tutup mata adik-adik semua. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau pimpin setiap ibadah kami ya Bapa, berkati kami sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau adik-adik kita tadi sudah berdoa dan saat ini kita akan mengangkat satu pujian mengatakan Sungai Sukacitamu. Adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri ya, semuanya pada gerakan. Ikuti saja. Jadi adik-adik kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus, mari kita semua semangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
Senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami semua dan menyertai kami masing-masing. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami diberkati dan kami dikuatkan dan kami bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa konsentrasi dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, Kak Riga mau tanya dulu, pada saat seperti apa saja kita pernah merasa takut? Adik-adik pernah nggak merasa pada saat seperti apa kita merasa takut? Ya? Mungkin pada saat malam hari karena gelap kita bisa takut. Mungkin juga adik-adik pernah merasa takut karena ditinggal sendirian oleh papa mama di rumah ya. Kemudian mungkin juga ada yang ketakutan pada saat tidur sendiri ya. Nah, adik-adik kira-kira nih pada saat merasa takut seperti itu, perasaan kita seperti apa? Perasaan adik-adik seperti apa? Pasti ndak enak kan? Semuanya itu pasti ndak enak. Ndak mungkin kalau kita takut kita bahagia, kan nggak mungkin kan? Ya, semuanya pasti merasa tidak enak, semuanya pasti merasa tidak nyaman karena kita takut. Jadi kita karena gelap kita merasa gemetar apa gitu ya. Nah, semuanya perasaan kita pasti tidak enak. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, namanya Rasul Paulus. Nah, tema firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar adalah Paulus diselamatkan. Paulus diselamatkan. Nah, adik-adik, suatu hari pada saat Rasul Paulus berada di Listra, Listra, di Listra, Rasul Paulus sedang menceritakan firman Tuhan ataupun menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar Rasul Paulus pada saat itu, adik-adik. Nah, pada saat Rasul Paulus sedang menceritakan ataupun menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak pada saat itu, kemudian Tuhan memberitahukan kepada Rasul Paulus bahwa ada seorang lumpuh yang sedang mendengar Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat Rasul Paulus menyadari bahwa orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar, dan dia menyadari bahwa orang itu pasti percaya kepada Tuhan, Rasul Paulus kemudian mendekati orang itu, datang mendekati orang itu, lalu Rasul Paulus mengatakan kepada orang lumpuh itu, dia katakan begini, adik-adik, berdirilah tegak pada kakimu, berdirilah tegak pada kakimu. Nah, adik-adik, pada saat Rasul Paulus berkata begitu kepada orang lumpuh itu, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu? Kira-kira adik-adik tahu tidak? Nah, adik-adik, orang lumpuh itu taat. Kemudian orang lumpuh itu pada saat mendengar Rasul Paulus menyuruhnya untuk berdiri, orang itu kemudian berdiri. Berdiri lalu melompat. Kemudian dia berjalan-jalan ke sana kemari. Nah, karena kejadian itu, akhirnya orang banyak yang hadir pada saat itu
kemudian melihat, wah, orang ini luar biasa, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Wah, orang ini luar biasa karena dia bisa membuat orang yang sudah lumpuh dari sejak lahirnya bisa berdiri, bisa berjalan ke sana kemari. Nah, adik-adik tahu nggak? Orang banyak itu karena melihat kejadian itu, mereka menganggap Rasul Paulus dan Barnabas itu adalah dewa. Mereka tidak tahu kalau Rasul Paulus dan Barnabas melakukan semuanya itu karena Tuhan yang berkuasa sehingga membuat Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang itu. Nah, akhirnya adik-adik, orang banyak itu ketika melihat kejadian itu, mereka pun mulai menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu dewa. Kemudian mereka mulai menyembah kepada dewa. Di sini ada dewa, mereka datang menyembah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Karena dianggap dewa, karena mereka mau disembah, Rasul Paulus dan Barnabas kemudian masuk di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Kemudian Rasul Paulus berteriak menenangkan orang-orang banyak itu. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, kami bukan dewa. Kami bukan dewa, kami adalah manusia biasa seperti kalian. Nah, akhirnya adik-adik tahu enggak? Pada saat Rasul Paulus mengatakan demikian, masih ada orang yang tidak percaya dengan kejadian itu. Nah, akhirnya adik-adik, Rasul Paulus kemudian berkata kepada mereka, menenangkan mereka, kami manusia biasa. Kami hanya ingin menyampaikan, memberitahukan tentang Tuhan yang sesungguhnya kepada kamu sekalian. Nah, akhirnya adik-adik, pada saat Rasul Paulus berkata demikian, orang-orang itu pun mulai tenang. Mereka pun mulai tenang. Mereka tidak lagi menyembah atau mereka memuja, menganggap Rasul Paulus itu dewa. Nah, singkat cerita adik-adik, pada saat mereka sudah mulai tenang, mereka sudah tidak lagi mengatakan dewa kepada menganggap dewa Rasul Paulus. Akhirnya beberapa hari kemudian ada beberapa orang di luar dari kota Listra yang bukan orang Listra. Mereka datang ke Listra, kemudian mereka menghasut orang-orang Listra. Mereka kemudian mengatakan kepada orang-orang, menghasut orang Listra. Akhirnya orang Listra tadi yang pada awalnya itu memuja-muja Rasul Paulus, yang awalnya mereka itu mau menyembah kepada Rasul Paulus, menganggap dewa Rasul Paulus. Akhirnya mereka apa? Mereka mulai tidak suka dengan Rasul Paulus. Mereka mulai punya keinginan untuk membunuh Rasul Paulus. Dan adik-adik tahu tidak? Orang yang tadi memuja Rasul Paulus, yang tadi menyembah-nyembah Rasul Paulus, itu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mulai melempar Rasul Paulus. Mereka mau membunuh Rasul Paulus. Sampai-sampai adik-adik, beberapa orang di antara mereka itu kemudian menyeret Rasul Paulus dan Barnabas keluar kota Listra. Nah, adik-adik bisa bayangkan gitu ya, dilempar dengan batu oleh orang banyak, kira-kira tubuh atau badan Rasul Paulus seperti apa? Kira-kira seperti apa? Adik-adik pasti bisa bayangkan. Pasti luka-luka, pasti Rasul Paulus kesakitan. Kemudian dilempar lagi di luar kota Listra. Adik-adik bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik tahu tidak? Pada saat mereka digiring, diseret sampai keluar kota Listra. Nah, adik-adik, ada beberapa kelompok orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Mereka datang mengerumuni Rasul Paulus. Mereka kemudian
pada saat mereka mengerumuni Rasul Paulus pun ya pasti mungkin di antara mereka ada yang merawat Rasul Paulus dan Barnabas. Akhirnya Rasul Paulus dan Barnabas sadar, mereka sadar, kemudian mereka sembuh dari luka-luka mereka. Adik-adik tahu tidak apa yang dilakukan Rasul Paulus pada saat dia sembuh dari sakit, dari luka-lukanya, dia sadar dari pingsannya. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus kembali lagi ke kota Listra. Nah, padahal adik-adik kan tahu ya, tadinya yang melempari Rasul Paulus siapa? Ya orang Listra. Yang membuat Rasul Paulus menderita siapa? Ya orang Listra. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Rasul Paulus sadar, sembuh, dia tetap kembali kepada orang Listra. Walaupun Rasul Paulus tahu bahwa orang Listra pada saat dia akan berhadapan dengan orang Listra, pasti dia akan berhadapan dengan bahaya. Dia pasti akan dibunuh lagi. Dia akan dianiaya lagi. Tetapi Rasul Paulus tetap maju. Kenapa Rasul Paulus tetap maju walaupun dia tahu bahwa ada bahaya di sana, bahwa dia akan dianiaya oleh orang Listra? Kenapa Rasul Paulus tetap datang kepada orang Listra? Kenapa Rasul Paulus harus berada di tengah-tengah orang Listra? Nah, jawabannya adalah karena Rasul Paulus yakin bahwa Yesus ada bersama-sama dengan Rasul Paulus, bahwa Tuhan kita ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Walaupun ada bahaya, walaupun ada orang-orang jahat di sana, tetapi Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan akan menyertai Rasul Paulus. Nah, kenapa sampai Rasul Paulus yakin? Karena ya Rasul Paulus yakin kalau Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus, maka apapun bahaya yang ada di depan, apapun bahaya yang ada di tengah-tengah orang Listra, walaupun orang Listra mungkin bisa membunuh Rasul Paulus tetap datang ke sana karena Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, karena itu adik-adik, yang bisa menyelamatkan kita dari segala bahaya, yang bisa melindungi kita dari segala sakit penyakit seperti saat ini, yang bisa melindungi kita dari sakit penyakit itu hanyalah Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama, belajar untuk percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, yakinlah walaupun ada bahaya, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada kesusahan, ingatlah bahwa Yesus bisa menyelamatkan kita, bisa melindungi kita dari segala bahaya itu. Nah, adik-adik, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa pertolongan kita, keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan. Kesembuhan kita, kekuatan yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus ya, yang bisa menyelamatkan Rasul Paulus dari bahaya atau dari serangan orang Listra siapa? Ya Tuhan, ya. Sama juga dengan kita, yang bisa menyelamatkan kita dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, karena itu adik-adik, pada hari ini biarlah kita belajar bersama-sama ya. Belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yakin bahwa Yesus yang ada di hati kita
itu selalu bersama-sama dengan kita dan akan selalu menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini, ya, ayat hafalan pada minggu ini yaitu terdapat dari Mazmur nomor 121, ya. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang kedua, ayat 2. Ayat 2. Ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 2 yang bunyinya begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, nanti adik-adik hafal ayat hafalannya, buat gerakannya, kemudian kirimkannya ke lausanya masing-masing. Nanti lausanya masing-masing memberitahukan kepada Kak Rika. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik, sudah menolong kami, dan kami rindu firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Kami mau belajar percaya kepada Yesus saja, bahwa Yesus bisa menyelamatkan kami, Yesus bisa menolong kami, dan hanya Yesus yang bisa melindungi kami dari segala macam mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan menolong kami mengerti dan memahaminya. Haleluya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus sewaktu dalam kesulitan. Begitu juga kita semua, Tuhan selalu ada untuk kita dalam setiap hal apapun, dalam keadaan apapun kita. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan pada kami dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Pastikan adik-adik selalu mengikuti ibadah sekolah minggu ya.